Oke, baik. Bagaimana untuk implementasinya? Implementasi dari VLAN ini sangatlah simple ya, sehingga banyak digunakan. Banyak digunakan baik itu di ISP ya, ataupun di instansi-instansi. Karena memang simple ya, simple dan memiliki performa yang baik. Nah, di dalam perangkat, kita berbicara perangkat Cisco ya. Kita berbicara perangkat Cisco di Cisco seri 2960 ya. Itu memiliki normal VLAN ringnya itu antara 1 sampai 1005. Nah, ini yang VLAN yang bisa dibuat dan akan tersimpan di flash ya. Artinya ketika switch-nya dimatikan, VLAN-nya tetap ada. Meskipun bisa membuat VLAN dari 1006 sampai 4096. Nah, itu juga bisa dibuat. Namun VLAN dari 1006 sampai 4096 ketika perangkatnya mati ya. Ketika perangkat switch-nya mati, maka VLAN-nya akan hilang ya, karena tersimpan di dalam NVRAM ya. Nah, itu bisa dicek dengan menggunakan perintah show VLAN brief ya. Show VLAN brief, di situ akan tampil ya, akan terlihat VLAN-nya ada VLAN berapa, kemudian nama VLAN-nya apa, kemudian interface yang ada di switch masuk ke VLAN berapa. Nah, itu akan terlihat. Oke, kemudian bagaimana kita membuat sebuah VLAN? Jadi misal nih, saya punya switch ya, kita punya switch S1 dan S2. Kemudian ada PC 1 gitu, punya PC 1. Nah, untuk membuat VLAN, perintahnya cukup simpel ya, perintahnya cukup simpel. Kita masuk ke global config ya, atau menggunakan perintah configure terminal, kemudian ketikkan VLAN ID. Jadi cukup ketikkan VLAN spasi VLAN ID. Kemudian VLAN ID ini kita isi berapa? Nah, kita bisa isi dari 1 sampai 1005 gitu ya. Jadi kita bisa buat VLAN, misalnya kita akan membuat VLAN 100, maka perintahnya VLAN spasi 100. Kita akan membuat VLAN 200, maka perintahnya adalah VLAN spasi 200. Nah, kemudian setiap VLAN yang kita buat perlu kita beri nama ya, dengan menggunakan perintah name, kemudian nama VLAN-nya apa, dan diakhiri dengan N ya. Nah, ini untuk membuat VLAN. Berikutnya adalah menentukan port ke dalam VLAN. Saya ambil contoh tadi, perangkat switch-nya adalah 2960. 2960 ini switch 2960 itu memiliki 24 port fast Ethernet. Nah, ke 24 port yang ada itu secara default masuk ke dalam VLAN 1. Kita tadi sudah membuat VLAN 100 misalnya. Maka kita bisa memindahkan port yang ada ke dalam VLAN 100 ya. Kita perlu pindahkan. Kalau kita lihat di gambar misalnya PC2 ya, PC2 itu terhubung ke port fast Ethernet 01. Kemudian PC2 ini masuk ke dalam VLAN 100. Maka di switch-nya kita konfigurasi. Pertama buat VLAN dulu 100 ya, menggunakan perintah VLAN spasi 100. Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke port 01 ya, dengan menggunakan perintah interface fast Ethernet 01. Kemudian jalankan perintah switch port mode access. Nah, switch port mode access ini artinya kita akan merubah port switch itu ke dalam modenya adalah akses, supaya bisa digunakan sebagai akses ke VLAN tertentu ya. Jadi switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN ID. Jadi switch port akses VLAN 100 karena kita sudah membuat
VLAN 100 tadi. Jadi di sini setelah perintah itu dijalankan, maka port 01 itu berada di member VLAN 100 ya. Anda bisa cek menggunakan perintah show VLAN brief gitu ya. Show VLAN brief nanti akan terlihat port 01 itu berada di dalam VLAN 100. Nah, itu untuk menentukan port atau memasukkan port ke dalam VLAN tertentu ya. Nah, kemudian kalau bagaimana merubahnya? Jadi misalnya nih harusnya port 01 tadi berada di VLAN 200. Sedangkan kita sudah mengassign port VLAN 1 itu berada di dalam VLAN 100. Maka kita bisa rubah ya. Kita bisa rubah, caranya adalah dengan cara masuk ke dalam interface-nya ya, interface F01 gitu ya. Kemudian tuliskan perintah no switch port access VLAN 100. Artinya dihapus dulu. Akses ke VLAN 100-nya dihapus dulu, baru dimasukkan ke VLAN 200 ya. Baru dimasukkan ke dalam VLAN 200. Jadi setelah no switch port access VLAN 100, tambahkan perintah berikutnya adalah switch port access VLAN 200. Artinya kita rubah dari VLAN 100, kita rubah ke VLAN 200. Nah, kemudian untuk menghapus VLAN bagaimana? Kalau tadi untuk merubah ya, merubah sebuah port dari VLAN 100 ke 200. Nah, kalau menghapus VLAN gimana? Untuk menghapus VLAN perintahnya cukup delete flash VLAN dot. Jadi nanti ini akan menghapus VLAN. Atau kalau di menghapus salah satu VLAN ya, Anda bisa gunakan perintah no VLAN VLAN ID ya. Jadi kalau tadi misalnya sudah membuat VLAN 100, maka untuk menghapus VLAN tambahkan no di depannya. Jadi no VLAN 100. Nanti VLAN-nya akan terhapus. Yang berikutnya adalah bagaimana melakukan konfigurasi VLAN terang ya. VLAN terang. Jadi kalau kita lihat VLAN terang itu ya, saya ulas sedikit, VLAN terang itu seperti apa kalau digambar ya. Kalau digambar itu antar switch ya, antar switch itulah yang disebut dengan VLAN terang ya. Jadi kita harus konfigurasi antar switch sebagai VLAN terang supaya perangkat atau komputer yang berbeda VLAN ya, itu bisa diteruskan antar switch. Artinya nanti sesama VLAN itu bisa komunikasi. Jadi VLAN 10 dengan berbeda switch ya, antar VLAN 10 dengan VLAN 10, perangkat yang berada di VLAN 10 itu tetap bisa komunikasi. VLAN 20 bisa komunikasi dengan VLAN 20. VLAN 30 bisa komunikasi dengan VLAN 30. Nah, antar switch itu kita konfigurasi terang. VLAN terang. Nah, bagaimana caranya? Ya, cukup simpel juga untuk konfigurasi VLAN terang. Jadi, masuk ke dalam portnya, misal port 01 ya, port 01 berarti interface F01. Kemudian kalau tadi perintahnya switch port mode access, nah ini dirubah. Perintahnya adalah switch port mode terang ya. Dan kemudian perintahnya yang berikutnya adalah supaya semua VLAN itu bisa lewat, maka perintahnya adalah switch port terang allow VLAN ID. Nah, VLAN ID-nya VLAN berapa saja yang mau dilewatkan. Misalnya VLAN 10, VLAN 100, VLAN 20. Nah, itu dimasukkan saja. Switch port terang allow VLAN 10, 20, 100, 300 dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah VLAN yang ada di dalam topologi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan native VLAN. Switch port terang native VLAN ID. Native VLAN ini yang tadi VLAN yang tidak memiliki tag itu akan dilewatkan ke dalam native VLAN. Oke, kemudian untuk menghapus atau mereset terang VLAN terang,
tambahkan no saja di depannya ya, seperti di dalam di gambar ya. Jadi tambahkan saja no sweet spot terang allow VLAN sekian. No sweet spot terang native VLAN ya, tambahkan no saja sehingga VLAN yang akan dilewatkan ya, yang akan dilewatkan itu kita reset ya, kosong. Nanti kita ubah misalnya VLAN 400, VLAN 500 gitu ya. Jadi VLAN yang tadi itu akan dihapus. Nah, ini ya. Jadi ini VLAN terang tadi. Jadi ada di port 01 dan port 03 itu adalah VLAN terang yang harus kita konfigurasi. Nah, kemudian permasalahan yang terjadi yang sering terjadi ya. Jadi untuk konfigurasi VLAN ini yang sering terjadi adalah masalah penempatan port yang salah, assigning port yang salah. Jadi misalnya port 1 harusnya VLAN 100 itu masuk ke dalam VLAN 200. Kemudian port 2 harusnya masuk ke dalam VLAN 200 tapi masuk ke dalam VLAN 300 ya. Nah, ini yang sering terjadi ketika melakukan konfigurasi VLAN. Kemudian ketika tidak antar VLAN itu tidak terhubung, yang berikutnya adalah mode terangnya ya, mode terang di switch itu salah ya. Kemudian allow VLAN terangnya itu juga tidak sesuai dengan VLAN yang ada. Nah, ini portnya salah ya. Kemudian list VLAN-nya salah, harusnya VLAN 10, 20, 30 tapi VLAN 100 dan seterusnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk VLAN ya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang VLAN itu apa ya. Kemudian bagaimana meng-assign ya atau memasukkan port di dalam switch ke dalam sebuah VLAN. Kemudian bagaimana konfigurasi VLAN terang ya, dan bagaimana melakukan sedikit troubleshooting atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan konfigurasi VLAN. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasure of Sumatra. Lampung merupakan sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota madya dan 13 kabupaten yang terdiri dari 234 kecamatan. Provinsi dengan luas 35.587 km persegi ini menyimpan jutaan keindahan alam yang luar biasa. Pendidikan di Provinsi Lampung juga sangat diperhatikan dan diwarnai dengan adanya Universitas Teknokrat Indonesia sebagai universitas terbaik di Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 3 fakultas dan 13 program studi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki 7 program studi. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Olahraga. Visi dari Universitas Teknokrat Indonesia adalah menjadi universitas unggul di Indonesia pada 2030 yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mencapai visi dan misinya, Sivitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia
berpedoman pada nilai budaya organisasi, yaitu disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Kerjasama dengan universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri juga dilakukan untuk mendukung visi universitas. Universitas Teknokrat Indonesia percaya jika pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Universitas Teknokrat Indonesia terus mencetak dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang berkualitas. Hal ini mendapat sambutan dan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat yang ditandai meningkatnya peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Di Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa dan dosen didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan produk-produk serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi lewat penggunaan teknologi digital. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan canggih. Di antaranya, Smart Classroom yang berbasis digital teknologi, laboratorium, perpustakaan, studio e-learning, hotspot di seluruh area kampus, fasilitas olahraga, auditorium, dan gedung serbaguna. Prestasi internasional dan nasional, serta pengakuan terhadap proses pendidikan yang berkualitas tercermin dengan diperolehnya sertifikat akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Lulusan Universitas Teknokrat Indonesia bekerja di berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, serta mampu berwirausaha. Ayo kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.